Patortorhon Bejan adalah suatu ritual mengukal Holi Halak Batak Toba yang telah lama hilang akibat bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Bejan atau dalam bahasa Indonesia disebut patung, diukir dari pohon kemiri dengan kepala menggunakan tengkorak leluhur yang diangkat dari kuburan. Dibuat sedemikian rupa menyerupai manusia. Manortor bersama Bejan menjadi sebuah bentuk penghormatan orang Batak terhadap leluhurnya dalam upaya mendapatkan berkat. Pada umumnya, Patortorhon Bejan ini berlangsung 3-5 hari sesuai kemampuan finansial keluarga, sebelum akhirnya tengkorak dikembalikan ke peti dan ditempatkan di sebuah tugu. Selamat datang di Halak Toba. Leluhur orang Batak Toba yang konon berada dalam zaman primitif pada dasarnya berpola pikir inklusif. Mereka meyakini segala sesuatu yang terjadi dalam hidup memiliki hubungan satu sama lain. Mereka meyakini adanya kekuatan supranatural yang bekerja dan memiliki kuasa untuk mengatur alam. Kekuatan supranatural tersebut bisa saja adalah roh-roh nenek moyang, roh-roh alam, roh yang disembah, dan roh yang diberi sesajen yang tinggal di tempat keramat untuk menghindari bencana. Sebaliknya, mendatangkan rahmat dan berkat. Tidak berlebihan mengatakan bahwa mereka beranggapan alam roh merupakan bagian dari populasi kosmos. Orang Batak Toba kuno percaya bahwa ada 3 unsur kehidupan manusia: Tondi, Pamatang, dan Sahala. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, roh, jasmani, dan karisma. Para leluhur ini percaya bahwa setelah kematian, roh akan berpisah dari tubuh jasmani dan memasuki alam roh. Namun tetap berinteraksi dengan manusia, sanak saudaranya, menjadi begu atau menjadi sumangot. Istilah begu ditujukan kepada roh orang Batak Toba yang meninggal dalam keadaan tidak sempurna sebelum menyelesaikan tugasnya di dunia. Sementara sumangot adalah istilah yang diberikan kepada roh orang tua yang meninggal dalam keadaan sarima tua atau saruma tua, sebagaimana yang telah kita bahas di jenis kematian dan hierarki kematian dalam budaya Batak Toba. Begu memiliki konotasi roh jahat, sementara sumangot merujuk kepada roh yang disembah dan dipercaya mendatangkan berkat. Sering orang Batak Toba akan mengaitkan fenomena tidak biasa di luar pemahaman mereka dengan eksistensi begu. Katakanlah ketika seseorang mengalami penyakit dalam yang mana tidak ditandai dengan adanya luka dan darah, orang Batak Toba cenderung akan menganggap si sakit diserang begu nur-nur. Belakangan penyakit ini dikenal sebagai gula, liver, dan lain-lain. Bahkan ketika kolera dan pes menghanguskan hampir 50% masyarakat Batak Toba akibat mayat korban perang Padri yang tidak dikuburkan dengan layak, orang Batak Toba percaya bahwa Bigu Atuk datang memukul mundur prajurit Padri. Dan ketika seseorang mengalami kematian tiba-tiba, masyarakat Batak cenderung akan mengaitkannya dengan praktik ilmu hitam atau yang sering disebut dengan Sigumuang. Sigumuang sendiri adalah praktik memelihara roh atau Bigu Ganjang untuk kepentingan pribadi pelaku atau yang disebut dengan Parsigumuang. Tidak jauh beda dengan isu babi ngepet, tuyul, pesugihan, parsijude. Sigumuang dilakukan dengan memelihara bigu gajang yang ditujukan untuk membunuh musuh atau mencari kekayaan. Bigu gajang yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hantu panjang, dipercaya ketika muncul di depan korbannya dalam wujud tinggi, sehingga mengharuskan si korban menengadah untuk melihat wajah roh tersebut dan memberi kesempatan si bigu ganjang membunuh korbannya dengan cara mencekik lehernya, sehingga terjadi kematian tiba-tiba. Praktik bigu ganjang kedengarannya tidak jauh beda dengan praktik pemeliharaan pangulu balang atau guri-guri yang telah kita bahas di video sebelumnya.
yaitu dengan memelihara roh anak-anak dengan memberikan makanan kesukaannya, kemudian menugaskannya untuk suatu misi. Bedanya, Pangulu Balang ditujukan untuk kebutuhan suatu perkampungan, melindungi suatu perkampungan, atau menyerang perkampungan tetangga. Sementara Beu Ganjang dipelihara untuk kebutuhan pribadi daripada si tuannya. Beu Ganjang kini menjadi legenda urban yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya, namun sangat dipercaya eksistensinya. Bahkan ada begitu banyak keluarga yang dilabilisasi Parsikumoang, mulai dari Karo, Simalungun, Toba, Kumba, bahkan Mandailing, yang mengakibatkan si tertuduh diusir dari perkampungan dan properti kepemilikannya dirusak dan dibakar. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita sebagai bangsa Batak di zaman modern, di mana sebuah kabar yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dapat dengan mudahnya menghancurkan hidup seseorang hanya karena cara berinteraksi atau tindak tanduknya dianggap mencurigakan. Gampangnya masyarakat Batak termakan isu Sikumoang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Namun yang paling utama adalah minimnya wawasan medis dan faktor suka tidak suka yang sering disebut dengan hotel, hosom, olat, teal, dan late, sehingga sering dengan ilmu cocokologi mengaitkan kematian tidak wajar seseorang dengan keberhasilan orang lain sebagai suatu indikasi praktek ilmu hitam atau Sikumoang. Sebagai makhluk beragama, tentu kita meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan manusia. Hal ini juga didukung dengan cerita leluhur kita tentang praktik mistis pada masa sebelum kristenisasi. Namun bukan berarti setiap kematian yang tidak biasa bisa langsung kita kaitkan dengan Beu Ganjang atau Sikumoang. Sikumoang bisa jadi benar ada, namun menuduh seseorang atau sebuah keluarga sebagai pelaku Sikumoang bukanlah tuduhan ringan yang bisa ditarik dengan hanya kata hilaf atau maaf. Akhirnya, semoga diskursus kita kali ini menjadi insight baru dalam cara kita melihat fenomena di sekitar kita. Benar adanya, semakin kita mendalami ilmu pengetahuan, tentu semakin mudah dijelaskan sebab akibatnya suatu fenomena terjadi. Dan tentu akan membuat kita semakin berhati-hati dalam bertutur kata yang bisa berakibat fatal di belakang hari. Kami Halak Toba, sampai jumpa di diskursus kita selanjutnya.